Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala ahli syirk wal ilhad. Bimbingan untuk berakidah yang benar. Sekaligus terdapat di dalam kitab ini bantahan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan dan penyimpangan di dalam agama. Dan ini ditulis oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kata penulis rahimahullah, ayuhal muslim, wahai muslim, innaka hinama tata'ammalul Qur'an al-Karim tajidu fihi katsiran minal ayat was-suwar tahtammu bi amril aqidah. Sesungguhnya engkau jika memperhatikan Al-Quran yang mulia, kamu akan dapati di dalamnya banyak sekali ayat-ayat dan surat-surat yang memusatkan pembahasannya tentang akidah. Bal inna suwar al-makkiyah takadu takunu mukhtassatan bi bayanil aqidah al-islamiyah wa raddi syubahatil al-muwajjaha ilaiha. Bahkan surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah hampir semuanya khusus membahas akidah Islam dan membantah syubhat-syubhat yang diarahkan kepadanya. Khud masalan surat Al-Fatihah. Ambillah contoh misalnya surat Al-Fatihah. Qala al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, i'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atamma ishtimalin wa tadammanatha akmala tadammunin. Sesungguhnya surat Al-Fatihah sudah melingkup semua induk-induk tujuan yang mulia yang tinggi dengan cakupan yang sempurna, dan juga mengandung itu semua dengan kandungan yang sempurna. Fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'in. Surat Al-Fatihah mengandung pengenalan kepada yang diibadahi, tabaraka wa ta'ala, dengan 3 nama. Marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha alaiha, yang tempat kembalinya pembahasan tauhid, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia kepadanya, kepada 3 nama ini. Juga poros pembahasannya kembali kepada 3 nama ini. Allahu war-Rabbu war-Rahman. Allah, demikian pula Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Ini 3 nama Allah yang berputar padanya Asmaul Husna dan sifat-sifat yang mulia. Wa buniyatis suratu 'alal ilahiyah war rububiyah war rahmah. Maka surat Al-Fatihah
dibangun di atas peribadahan, pembahasan tentang al-ilahiyah, peribadahan, demikian pula ar-rububiyah, terkait dengan kekuasaan Allah, demikian pula rahmat, terkait dengan sifat Allah. Fa iyyaka na'budu mabniun 'alal ilahiyah. Maka ayat iyyaka na'budu ini dibangun di atas al-ilahiyah, pembahasan tentang peribadahan. Wa iyyaka nasta'in 'ala rububiyah. Dan ayat iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in itu dibangun di atas pembahasan rububiyahnya Allah, kekuasaannya Allah. Sebab hamba meminta pertolongan. Wa talabul hidayati ila siratil mustaqim yata'allaqu bi sifatir rahmah. Dan permintaan untuk dibimbing kepada jalan yang lurus itu terkait dengan sifat rahmatnya Allah. Walhamdu yatadammanul umur thalathati fahuwal mahmud fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi. Maka alhamdu, pujian yang disertai dengan cinta, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, mengandung 3 pembahasan. Maka yang dipuji di dalam peribadahan penyembahan kepadanya, demikian pula dipuji dalam kekuasaannya dan juga dalam rahmatnya. Wastana'u walhamdu kamalani lijiddihi. Maka pujian dan sanjungan yang sempurna itu karena perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa tadammanat isbatal ma'ad. Juga di dalam surat Al-Fatihah terkandung penetapan hari pembalasan, wa jazaa'a al-ibad, akan dibalasnya para hamba bi a'malihim hasaniha wa sayyi'iha, apakah amalan baiknya atau amalan buruknya. Wa tafarrada Rabbu ta'ala bil hukmi iddaka bainal khalaiq wa kaunu hukmihi bil adl, yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang maha kuasa dengan hukumnya saat para hamba itu dibalas dengan hukumnya yang adil. Wa kullu hada tahta qaulihi malik yaumiddin. Maka pembalasan ini semuanya di bawah firman Allah, Malik Yaumiddin, dialah Allah Raja di hari pembalasan. Kemudian wa tadammanat itsbatan an-nubuwat min jihatin adidatin. Juga suratul Fatihah terkandung tentang penetapan kenabian dari sisi yang sangat banyak. Tsumma bayyanaha rahimahullah bi kalamin mutawwalin mufidin ila anqala. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang penetapan kenabian ini dengan pembahasan yang panjang, yang bermanfaat, hingga beliau mengatakan, jadi Syekh Shalal Al-Fauzan langsung menukil ucapan Ibnul Qayyim, fal Quran kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Al-Quran seluruhnya membahas tentang tauhid, tentang hak-hak tauhid, tentang balasan orang yang bertauhid. Demikian pula membahas lawannya, yaitu syirik, pelaku syirik, dan balasan untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahi rabbil alamin, tauhid. Maka Imam Ibnul Qayyim memberikan contoh, alhamdulillahi rabbil alamin itu tentang tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tauhidun mutadamminun li su'alil hidayah ila tariqi ahli tauhid. Maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim juga masih tentang tauhid, yang terkandung di dalamnya permintaan
petunjuk bimbingan hidayah kepada jalan orang-orang yang bertauhid. Sebab jalan orang yang bertauhid adalah as-siratal mustaqim. Ghairil maktubi alaihim waladdallin alladzina faraqut tauhid. Ini juga tentang tauhid. Bukan yang dimurkai atas mereka, bukan pula orang yang tersesat. Ini orang-orang atau kelompok yang berselisih dengan tauhid. Jadi ini ucapan Imam Ibnul Qayyim. Kemudian kata beliau, waqala wa ghalibu suwaril Qur'an mutadamminatun linaw'i at-tauhid. Kebanyakan surat-surat Al-Qur'an terkandung di dalamnya dua tauhid. Fa innal Qur'an imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa at-tauhid al-alami al-khabari. Al-Quran terkadang mengabarkan tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ini disebut tauhid al-alami al-khabari. Ini istilahnya Imam Ibnul Qayyim. Kalau istilahnya ulama belakangan, tauhid asma wa sifat. Wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdahu la syarikalah. Terkadang juga Al-Quran, surat-suratnya datang untuk mengajak, memerintah kepada ibadah dan pengesaan, penyerahan seluruh ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'badu min dunihi fahuwa tauhid al-iradi at-talabi. Dan meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah, ini istilahnya at-tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-iradi at-talabi. Kalau yang kita ketahui tauhid uluhiyah. Namun jamaah sekalian, pembagian oleh Imam Ibnul Qayyim dua di sini sebenarnya juga sudah mencakup pembagian tentang penjelasan bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta. Dialah yang mengatur segala urusan yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Itu terkandung dalam tauhid al-iradi at-talabi. Karena sesungguhnya kita beribadah hanya kepadanya karena kita yakin dia saja yang menetapkan kehidupan dan kematian dan yang menguasai seluruh makhluk. Makanya hanya dia yang berhak diibadahi. Kemudian wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatihi. Terkadang juga Al-Qur'an datang memerintah, melarang dan mengharuskan mentaati Allah. Itu bagian dari penerapan hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah wa huwa jazaa'u tauhidihi. Terkadang juga Al-Qur'an datang pengabarannya tentang Allah memuliakan orang-orang yang bertauhid dan apa yang Allah lakukan untuk mereka di dunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di kehidupan akhirat. Itu balasan tentang tauhid. Jadi perhatikan jemaah sekalian, Al-Quran mengandung ini semua. Beliau mengambil contoh suratul Fatihah, beliau masih jelaskan ini. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa imma khabarun an ahli syirki. Terkadang Al-Quran datang mengabarkan pelaku syirik, tidak mau bertauhid, yang menentang tauhid, bahkan membantah para nabi dan rasul dan ulama-ulama atau orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal wa ma fa'ala bihim fil uqbah minal adab fa huwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Al-Qur'an mengabarkan apa yang Allah lakukan kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik, yang melawan tauhid, berupa hukuman, dan apa yang Allah lakukan kepada mereka dari balasan berupa azab, maka dia disebut balasan atau akibat dari orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Intaha. Selesai ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi jamaah sekalian, intinya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu pembahasannya kalau bukan tentang tauhid asma wa sifat, pengenalan kepada Allah, maka tentang ibadah kepada Allah.
atau tentang balasan orang yang bertauhid dan balasan orang yang berbuat syirik. Makanya jamaah sekalian, ilmu yang paling tinggi itu ilmu tentang tauhid al-asma wa sifat. Dan justru di sini banyak orang tersesat. Dan di antaranya kelompok-kelompok yang menyimpang itu rata-rata mengingkari sifat ketinggian Allah. Baik Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Rata-rata mereka mengingkari bahwa Allah itu tinggi. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Ini tiga nama Allah. Seluruhnya mengandung sifat Al-Ulu, ketinggian. Bahkan jamaah sekalian, ulama 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, rahimahumullahu ta'ala, yang menjadi rujukan kaum muslimin, juga menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar kita akan bacakan ucapan-ucapan mereka. Kita sebutkan dulu dalilnya dari Al-Quran. Karena dengan mengenal sifat-sifat Allah, kecintaan kepada Allah semakin bertambah. Di antaranya firman Allah di surat Luqman, di ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha huwal aliyul kabir." Dan sesungguhnya Allah dialah Al-Ali lagi Al-Kabir, Maha besar. Makna Al-Ali di sini kata para ulama ahli tafsir, wa annallaha huwal ali bidatihi wa qahrihi wa qadrihi ala jami'i makhluqatihi. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dengan zatnya, dan juga Allah Maha tinggi dengan menundukkan seluruh makhluknya, dan juga Allah Maha tinggi dengan menguasai seluruh makhluknya di atas seluruh makhluk. Demikian pula firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-9, Alimul ghaibi wasyahadah Al-Kabirul Muta'al. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tersembunyi, demikian pula yang nampak. Dialah Allah Al-Kabir Al-Muta'al. Ini nama Allah. Maknanya kata para ulama di tafsir, Al-Kabir artinya Al-Azimu fi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Yang maha agung, yang maha besar dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, dan perbuatan-perbuatannya. Di antaranya, perbuatan Allah adalah menakdirkan adanya kebaikan, adanya keburukan. Maka seluruhnya itu azim, agung. Maka salah istilah takdir itu kejam. Kalau yang dia maksud Allah yang kejam, maka ini ucapan kufur, bisa mengeluarkan dari Islam. Ini bahaya, karena takdir Allah cuma berputar di antara dua, keadilan dan keutamaan. Kalau orang itu tersesat karena keadilan Allah, kalau orang itu mendapatkan petunjuk karena keutamaan dari Allah. Tidak ada yang kejam di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula makna al-muta'al, kata para ulama ahli tafsir, al-musta'li ala kulli makhluqin min makhluqatihi bidatihi wa sifatihi, yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dari makhluk-makhluknya, dengan zat dan sifat-sifatnya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, di surat Al-A'la, surat yang sering Nabi baca di hari-hari Id, hari-hari berkumpulnya manusia. Ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu Al-A'la. Apa makna Al-A'la jamaah sekalian? Kata para ulama tafsir, alladzi ala khalqihi, yang tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi ini sifat al-ulu untuk Allah. Demikian pula jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha di ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Apa makna istiwa jamaah sekalian? Perhatikan ucapan Ibnu Jarir At-Tabari, syekhnya ulama ahli tafsir, yang menjadi rujukan di tengah kaum muslimin. Kalau kita mau tahu tafsirnya Al-Quran, maka rujukannya diantaranya tafsir At-Tabari. Ini termasuk rujukan induk tafsir kaum muslimin. Apa makna istiwa menurut Imam At-Tabari? Kata beliau, Ar-Rahman 'ala arsyihi irtafa'a wa 'ala. Yang Maha Penyayang di atas arsy-Nya, maksudnya tinggi dan meninggi di atasnya. Ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang. Katanya istawa di situ bermakna istaula, menguasai. Tidak ada ulama ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, sekarang ucapan imam 4 madhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini bisa dilihat juga dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata Imam Abu Hanifah, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi faqad kafar." Keras beliau. Siapa yang mengatakan, saya ini tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi, maka sungguh dia telah kafir. Wa kadza man qala innahu 'alal arsy wa la adri al-arsya afis sama' am fil ardi. Demikian pula orang yang mengatakan sesungguhnya dia di atas arsy, tapi saya tidak tahu arsy itu di langit atau di bumi. Ini juga hukumnya kufur menurut Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Berikutnya Imam Malik rahimahullah. Bisa dilihat dalam kitab At-Tamhid karya Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Malik rahimahullah, Allah di atas langit dan ilmunya melingkup segala tempat. Jadi Allah di atas langit, Allah tinggi di atas langit, tapi ilmunya melingkup segala tempat. Kemudian Imam Syafi'i, perhatikan akidah Syafi'i, akidah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dijadikan rujukan di tempat kita. Apa kata beliau? Ini juga disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifatil Ulu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-qaulu fis sunnah, pendapat di dalam sunnah. Imam Syafi'i juga bilang sunnah. Allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis. Yang saya berada di atasnya dan juga saya melihat teman-teman kami di atasnya, para ulama ahli hadis. Alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum. Yang saya melihat mereka, berjumpa dengan mereka, dan saya mengambil ilmu dari mereka. Mitli Sufyan wa Malik, seperti Imam Sufyan dan Imam Malik. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Apa itu? Pendapatnya mereka semua ahli hadis, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sufyan rahimahumullah ta'ala, al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah, menetapkan syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan menetapkan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan mereka juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Ini akidah Imam Syafi'i. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan
Ini bisa dilihat dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aql wan Naql. Kata Imam Ahmad rahimahullah, nahnu nu'min, kami beriman, bi anna Allah 'alal arsy kaifa syaa wa kama syaa, bila haddin wala sifatin yablughuha wasifun aw yahudduhu ahadun, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya sebagaimana yang Allah kehendaki dan sebagaimana yang Dia kehendaki dan seperti yang Dia inginkan. Tidak satupun orang yang bisa membatasi sifatnya, menggambarkan sifatnya dan membatasinya. Fasifatullahi minhu walahu, maka sifat-sifat Allah hanya darinya dan untuknya. Wa huwa kama wasafa nafsahu la tudrikuhul absar. Allah itu sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya, dan Allah tidak bisa dilingkup oleh pandangan-pandangan. Ini kesimpulannya, ulama 4 madhab menetapkan ketinggian Allah. Namun jamaah sekalian, sebagian orang bahkan dikenal kiai, dia katakan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan di atas arsy, tinggi di atas langit, kata kiai ini, itu alamat palsu. Jamaah sekalian, ini menyelisihi akidah Imam Syafi'i, padahal dia mengaku madhab Syafi'i. Kemudian kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam bab ini terakhir, wa ma'a ihtimamil Qur'an bi sya'nil aqidah al-islamiyah, fa inna aktsara alladziina yaqra'una la yafhamuna al-aqidata fahman sahihan. Bersamaan dengan Al-Qur'an itu perhatiannya tentang akidah Islam, namun banyak orang yang membaca Al-Qur'an tidak memahami akidah dengan pemahaman yang benar. Fasaru yakhlituna wa yaklatuna fiha li'annahum yattabi'una ma wajadu 'alaihi aba'ahum. Kenapa? Karena mereka mencampurkan, mereka terjatuh dalam kesalahan mengikuti apa yang mereka dapati dari ajaran nenek moyang mereka. Wala yaqra'una al-Qur'ana bitadabburin wala haula wala quwwata illa billah. Mereka tidak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencelah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi maksudnya memahami maknanya, meyakininya dan mengamalkannya, ataukah di hati-hati mereka ada gembok atau pengunci? Karena itu jamaah sekalian, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah juga di tempatnya yang lain mengkritik orang yang terlalu dalam belajar tajwid, sementara mereka tidak perhatian dengan makna Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan Al-Quran untuk peringatan, dan peringatan yang terbesar bahaya syirik. Perintah yang terbesar adalah tauhid. Kalau cuma berdalam-dalam dalam tajwid, bagaimana mungkin seseorang bisa memahami maknanya? Makanya kata Allah, fahal mim muddakir, adakah yang mau memahaminya? Sedikit. Rata-rata dia perhatian cuma nadanya, makharijul hurufnya. Jamaah sekalian, itu semua tidak tercela, tapi berlebih-lebihan dalam satu cabang itu, kata Syekh, membuat orang seperti disembelih. Dan Nabi SAW mengingatkan jamaah sekalian, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan. Kata Al-Allamah Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas, ini mencakup dalam berlebihan segala perkara, ucapan, ibadah, dan lain-lain. Nabi kabarkan celaka. Jadi ini jamaah sekalian, diantaranya yang menyebabkan seseorang tersesat dari akidah yang benar adalah karena mereka mengikuti ajaran nenek moyang, tidak mau kritis, tidak mau tanya dalil. Yang dilakukan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita itu dalilnya mana? Kemudian mereka tidak mau memahami Al-Quran dengan paham yang benar. Satu lagi jamaah sekalian, yang bisa membuat orang tersesat, suka berdebat dengan ahlul bid'ah.
Hari-hari ini banyak yang berdebat tapi tidak tahu akibatnya. Akibatnya bisa membahayakan Islam, kaum muslimin, dan dakwah salafiyah. Apalagi dia bukan ahlinya. Makanya mas sekalian, ada satu nasihat dari Syekh Rabi rahimahullah, sangat bagus. Beliau ditanya, asyab fi qaryatihi, ada seseorang di kampungnya, qad yahtaju ahyanan ila munadarati ahli bidah, fa hal yajuzu lahu dzalik. Terkadang dia itu ingin mendebati orang yang sesat, orang yang menyimpang, ahlul bid'ah di kampungnya. Bolehkah itu? Apa kata Syekh Rabi rahimahullah? Asyab, anak muda, wa huwa laysa bi'alimin, yunadiru ahlal bid'ah, yaglibuhu fayadurru bil Islam wal muslimin. Anak muda, bukan ulama, bukan orang yang punya ilmu, mendebati ahlul bidah, mendebati orang-orang yang menyimpang, lalu mereka mengalahkan anak muda ini, dikala dia, maka hakikatnya dia membahayakan Islam dan kaum muslimin. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu. Oleh karena itu, kata Syekh Rabi, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ibnu Taimiyah gurunya Imam Ibnu Qayyim yang kita nukil tadi ucapannya. Annahu la yahiqqu lil jahil ayyujadil ahlal bidah li'annahu yadurru bil Islam. Tidak berhak orang yang tidak paham mendebati orang-orang yang sesat, karena itu bisa membahayakan Islam. Ya'ti wahidun yaqulu ana salafi, dia datang dia bilang saya ini salafi. Wa yujadalu wahidun mubtadi', dan dia siap untuk berdebat dengan satu ahlul bid'ah. Jadi ketemu di podcast, saya salafi, yang dia lawan itu orang menyimpang. Wa laysa indahu ilmun wa hada indahu syubahun wa indahu adillatun yushabbihu biha 'alan nas. Anak muda ini yang mengatakan saya salafi tidak punya ilmu, sementara ahlul bid'ah yang dia ajak diskusi, ajak debat, punya beraneka ragam syubhat, dan di sisinya ada dalil-dalil. Apalagi yang ini bisa baca kitab. Anak muda ini tidak bisa baca kitab, ada syubhat, ada dalil-dalil yang bisa dia samarkan kepada manusia. Ini bahayanya jemaah sekalian. Kalau orang yang menyimpang itu bisa baca kitab, ada dalil-dalil dia hafal, tapi dia serupakan atau dia samarkan kepada orang, yattabi'ul mutasyabih, dia pun mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Mutasyabih itu jemaah sekalian tidak jelas bagi sebagian orang, tapi kalau untuk ulama pasti jelas. Fayaglibuhu, kemudian ahlul bid'ah ini menang. Fayakunu qad hazama sunnah wal haq, maka dengan sebab itu anak muda ini menghancurkan kebenaran dan sunnah. Kenapa? Karena dia mengaku salafi dan dia kalah debat. Padahal ulama-ulama sunnah melarang itu, dan tidak pernah dia wakili salafiyun, tak pernah. Tapi karena dia kalah, maka dia menghancurkan sunnah dan kebenaran. Faliyatasabbab fi it'afil Islam. Kata Syekh Rabi, jangan dia menjadi sebab lemahnya Islam. Kemudian kata beliau, walaysa makna tarkil munadharati annaka tatrukud da'wah wa tatrukul bayan. Bukan berarti tidak boleh berdebat dengan ahlul bid'ah, mendatangi podcastnya, mendatangi majelisnya, kamu tinggalkan dakwah dan penjelasan. Bukan. Wal kitabah wal khitabah, tulisan dan ceramah.
Kalau bisa dibantah lewat tulisan, bisa dibantah dengan ceramah tanpa bertemu, maka lakukan. Kata Syekh Rabi, la, bukan berarti ditinggalkan itu semua, bukan. Al-munabaratu hadhihi laha uslubuha al-khas. Barakallahu fi. Berdebat itu punya cara khusus. Dia pengikut sunnah, tapi kurang pandai dalam beretorika. Sedangkan ahlul bid'ah yang dia temani berdebat, sebenarnya dia tidak punya kebenaran, tapi karena dia pintar membolak-balikkan dalil, pintar beretorika, akhirnya penonton melihat, bukan cuma sedikit ya, bisa sampai jutaan yang menonton. Ai sunnah kalah. Sebenarnya bukan karena kebenaran ada pada ahlul bid'ah itu, tidak, tapi karena dia pintar beretorika. Maka jamaah sekalian, Syekh Rabi mengingatkan orang yang berdebat tapi bukan ahlinya, dia tidak punya ilmu, maka dia bisa merusak Islam, kaum muslimin, kebenaran dan sunnah. Ini bahaya. Kalau begitu, jangan berdebat, jauhi debat, tapi bukan berarti kita tinggalkan dakwah. Tetap ingatkan, bantah dengan ilmiah, baik lewat ceramah maupun tulisan. Jadi, kesimpulannya, yang membuat orang tersesat terkadang karena berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang, terkadang juga karena tidak mau mempelajari Al-Quran dengan paham yang sahih, terkadang juga karena dia banyak berdebat. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya, terkait masalah surat Al-Fatihah Ustaz, ya kebanyakan yang kita jumpai dari generasi ke generasi, kalau kita jumpa di masjid, kebanyakan orang kalau selesai salat wajib maghrib itu biasa, atau apa salat wajib yang lainnya, biasa membacakan doa baru mengatakan Al-Fatihah. Ya, itu kebanyakan kita jumpai ya. Dan apabila kita menyampaikan bilang, ya, mungkin ada dari yang melarangnya, dia bilang mana perintahnya melarang kita membaca Al-Fatihah, itu bagaimana kita bisa pernyataan ini Ustaz? Ya, sekarang. Baik, jemaah sekalian, jadi terkadang ada orang yang selesai sholat berdoa, kemudian dia katakan Al-Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah sekali-sekali, atau An-Nas, Al-Ikhlas? Baik, jadi ada kaidah di tengah ulama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu terlarang, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Jadi asalnya sholat itu tidak diwajibkan di awal-awal Islam, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang turunnya perintah sholat, yaitu ketika peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu ada dalilnya. Jadi kalau ditanya mana dalil yang melarang kita baca surat Al-Fatihah, itu pertanyaannya salah. Harusnya dibalik, mana dalil yang mengatakan boleh membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa? Itu yang harusnya pertanyaannya. Karena kalau pertanyaannya yang pertama, bisa bahaya jamaah sekalian. Saya kasih contoh ya. Kalau ada orang sholat Jumat 4 rakaat, ini bukan zuhur ya, Jumat 4 rakaat, kita tegur, kamu sholat zuhur atau sholat Jumat itu? Sholat Jumat. Ini saya sedang hadiri khutbah, sholat Jumat. Kalau kita pinjam tadi pertanyaannya itu orang, ini bahaya. Kita larang dia, sholat Jumat itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Apa yang dia bilang? Mana dalil yang melarang sholat Jumat 4? Ada tidak dalil? Jamaah sekalian, dicari sampai kiamat tidak akan dapat dalil.
Jangan kamu salat Jumat empat rakaat. Tidak ada dalil. Betul. Pertanyaannya salah. Sebentar ada yang salat Isya 5 rakaat. Kenapa? Alasannya biar sujudnya tambah 1. Al-Fatihahnya juga bertambah, rukunya bertambah. Pahalanya pasti bertambah. Kita larang. Itu tidak disyariatkan. Itu bid'ah. Yang sunnah, yang ada contohnya, yang ada dalilnya 4 rakaat. Kemudian dia bilang apa? Kita pinjam tadi ucapannya. Mana dalil yang mengatakan tidak boleh sholat isya 5 rakaat? Ini repot. Kalau begitu pertanyaannya, besok-besok ada yang menambah-nambah dzikir, salawat, ibadah, kemudian dia bilang, mana dalil yang melarang? Tidak akan ada jamaah sekalian yang melarang. Tapi pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu, mana dalil yang menyebutkan ibadah itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb alamin. Rabb seluruh makhluk. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu saya diperintah. Jadi ibadah itu perintah. Harus ada dalil. Jangan dibalik pertanyaannya, mana dalil yang melarang? Tidak akan ada yang melarang. Tapi kita tanya, ada tidak dalilnya itu perintahnya? Mana? Mana haditsnya? Mana ayatnya? Wa bidzalika umirtu, kata Allah. Dengan itulah saya diperintah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama kali tunduk dan patuh. Jadi itu pertanyaannya salah, harus dibalik. Mana dalilnya? Kalau sudah baca doa, harus baca surat Al-Fatihah. Karena asal dalam ibadah terlarang, kecuali ada dalil datang dari ayat atau hadits. Ini dalilnya Ustaz, ayat sekian surat ini. Ini dalilnya hadits riwayat ini, bahwa setelah Nabi berdoa dan para sahabat berdoa, beliau mengatakan Al-Fatihah. Kalau ada dalilnya, kita amalkan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan jamaah sekalian, yang tertolak orangnya juga, bukan cuma amalannya. Makanya ketika Nabi menunggu umatnya di telaga, sudah ada yang sampai ke telaga untuk minum di padang mahsyar. Karena waktu itu sangat panas, orang butuh untuk minum. Sudah ada sekelompok orang yang sampai di telaga. Nabi Muhammad sudah mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, umatku. Tapi dihalangi oleh para malaikat. Para malaikat ini mengatakan, ya Muhammad, ma'arafta ma'ahdathu ba'dak, qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sungguh dia telah merubah, mengganti agamamu. Jadi terusir dia dari telaga. Makanya sebutkan dalam buku-buku akidah, di antara yang terusir, di antara kelompok yang terusir dari telaga adalah ahlul bid'ah. Orang yang suka menambah-nambah amalan di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu lakukan amalan yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati, 3 anggota tubuh ini, kata Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia lolos, maka dia selamat. Kalau tidak, dia akan diazab. Kenapa 3 ini disebutkan jamaah sekalian? Karena kata para ulama, ini 3 jalur masuknya ilmu. Pendengaran, hati, dan penglihatan. Makanya di majelis ilmu tidak bisa tidur. Berarti tertutup jalur 1. Kalaupun tidak tidur, tidak boleh main HP. Kenapa? Karena 1 jalur tertutup juga. Hati, kurang fokus. Fokus ke bisnis. Walaupun mendengar, melihat, tapi hati tidak fokus, sama saja. Mudah-mudahan tersinggung. Wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Ya Ustaz, terkait pertanyaan kedua, kalau kita mendapatkan hal seperti itu, Al-Fatihah, imamnya, imam masjidnya, kita sebagai makmum bagaimana? Apabila kita ditunjuk, apa kita mendorongkan lagi ke ini, ke ahlul bid'ah lagi?
pelaku bid'ah lagi atau gimana kah? Ya, apa kita boleh menolak atau kita terjun saja jadi imam bagaimana Ustaz? Iya. Iya, sampaikan kalau keyakinan kita surat Al-Fatihah itu bisa dibaca kapan saja. Tidak khusus ketika sudah berdoa atau habis sholat. Bahkan surat Al-Fatihah disebut surat ruqyah. Bisa dipakai untuk meruqyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat kepada kepala dusun itu yang tersengat racun kalajengking. Nabi katakan, dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu surat ruqyah? Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan surat ruqyah. Caranya itu sangat mudah, dengan membaca kemudian meniup di tempat yang sakit. Jadi Al-Fatihah tidak khusus habis berdoa. Kasih tahu saja sampai kapan kita menghindar. Sampai kapan kita menghindar, lebih bagus kita terus terang supaya kita tidak dikejar-kejar lagi. Disuruh tapi kita yang pimpin doa Al-Fatihah. Tapi kalau kita tegaskan dari awalnya, itu keyakinan saya tidak ada dalilnya, Pak. Kalau Bapak bisa tunjukkan dalilnya, saya ikuti. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Karena apa namanya, agama ini harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran, dari hadits. Kalau ada dari ayat atau ada dari hadits, maka kita ikuti. Kalau tidak, maka terlarang. Baik, jadi dengan itulah jamaah sekalian, agama terjaga. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata nabihi SAW. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umat Islam dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya kalau kalian sudah tinggalkan dua ini, pasti kalian sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Al-Quran, hadits. Al-Quran, hadits. Ada di ayat, ada di hadits, lakukan. Tidak ada, jangan lakukan. Jangan seperti sebagian orang, sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Sekarang susah dakwah Pak Kiai. Kenapa? Anak-anak sudah pintar, tanya-tanya dalil. Jadi Pak Kiai bingung, ditanya dalil. Dan itu memang harus jamaah sekalian. Bukankah kisah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, mereka berdiskusi dengan dalil. Ini terakhir sebelum kita tutup. Jadi seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in disengat kalajengking, kemudian dia minta ruqyah. Kemudian ditanya oleh tabi'in, ulama yang setingkat di atasnya, wa ma hamaluka bidalik, apa dalilmu kamu minta ruqyah? Kemudian dia menjawab, apa dia jawab? Saya dengar hadits la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan sengatan kalajengking. Nah, jamaah sekalian, kemudian perhatikan, ditanya dalilnya. Dia bilang ini tabi'in, sungguh telah bagus orang yang beramal apa yang dia ketahui, tapi ada dalil yang lebih cocok daripada itu. Kemudian dijelaskanlah bahwasanya orang yang masuk surga 70.000 itu tanpa hisab dan tanpa azab, langsung dia tidak minta ruqyah, dia tidak tatayur, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Dia juga tidak minta pengobatan kait dengan besi panas. Intinya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat, mereka saling bertanya tentang dalil kalau mereka melakukan sesuatu. Hari ini sebagian orang risih, emosi kalau ditanya dalil. Ini bertentangan dengan 3 generasi terbaik awal umat ini. Baik, jadi kalau ada yang tanya dalil, kita bagus. Justru kita harus senang. Mana dalilnya? Oh, ini dalilnya. Artinya kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.